Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Ikhwatu iman semua, untuk pembahasan pada kali ini saya akan melanjutkan pembahasan yang lalu berkaitan dengan sikap kita sebagai seorang muslim ketika menghadapi penyakit yang mewabah seperti yang sekarang ini sedang kita alami. Kemarin atau pada pembahasan yang lalu telah disampaikan bahwasanya penyakit yang mewabah yang diturunkan oleh Allah kepada kita sebagai orang-orang mukmin itu merupakan rahmat kasih sayang dari Allah. Tentunya ketika menghadapi penyakit mewabah tersebut kita harus mengikuti aturan-aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Pertama, kita harus berusaha untuk tetap berdiam diri di tempat kita. Dalam artian kita tidak keluar dari daerah yang sedang terjadi penyakit mewabah. Tapi kita tetap diwajibkan untuk berusaha mencari nafkah sesuai dengan batas kemampuan yang kita lakukan. Kita pun diwajibkan untuk terus berikhtiar, berusaha untuk menjaga perkara-perkara yang akan membuat diri kita aman dan terbebas dari penyakit tersebut, seperti menjaga kebersihan, mencuci tangan, dan sebagainya. Itu tetap harus kita lakukan sebagai bentuk ikhtiar kita, di samping kita memperbanyak berdoa kepada Allah, meminta agar Allah memberikan perlindungan dari penyakit ini. Kemudian kita juga meningkatkan amal ibadah kita, menyadarkan diri kita bahwasanya dengan kejadian ini kita sadar bahwa diri kita makhluk yang lemah, yang tidak memiliki daya dan upaya, serta kita pun harus belajar meyakinkan dalam diri kita bahwa dengan kejadian ini hanya Allah lah yang berkuasa, hanya Allah lah yang mampu menyelamatkan diri kita. Tidak ada seorang pun, bahkan orang-orang yang memiliki kemampuan dan pengaruh sekalipun tidak akan mampu menyelamatkan diri kita dari penyakit mewabah ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma yang perlu saya sampaikan dan perlu saya tekankan pada kesempatan kali ini, ketika Allah menjanjikan bahwa Allah menurunkan penyakit yang mewabah kepada umat-umat atau kepada kaum mukminin, itu sebagai bentuk rahmat kasih sayang dari Allah. Yang perlu kita tekankan dan perlu kita yakinkan, siapkah diri kita termasuk orang-orang yang menerima kasih sayang dari Allah cuma dalam bentuk sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Karena kadang-kadang Allah memberikan kasih sayang kepada umatnya tidak dalam bentuk sesuatu yang menyenangkan, seperti yang sekarang ini kita alami. Allah memberikan rahmat, Allah membagikan kasih sayang kepada umatnya dalam bentuk penyakit yang mewabah, yang tidak diharapkan, yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Seperti halnya kita sebagai orang tua, seringkali kita sayang kepada anak. Kita menyuruh anak-anak kita untuk mencuci piring, untuk mencuci pakaian, untuk membersihkan lantai dan sebagainya. Pertanyaannya, bisakah anak kita menerima ketika kedua orang tuanya menyuruh untuk mencuci piring, mencuci pakaian, membersihkan lantai, itu sebagai kasih sayang kepada mereka? Tentunya anak-anak tidak bisa menerima karena memang mereka masih anak-anak, belum dewasa, belum punya pikiran. Baru mereka akan merasakan
bahwa itu sebuah kasih sayang ketika mereka sudah dewasa. Mereka merasakan ternyata orang tua menyuruh anaknya untuk mencuci dan sebagainya, itu sebagai bentuk kasih sayang agar mereka memiliki kepandaian dan kemampuan. Nah, sekarang kita sebagai orang yang sudah dewasa, orang-orang yang sudah memiliki akal yang sehat, akal yang sempurna, bisakah kita menerima bahwa ini merupakan kasih sayang dari Allah? Karena kadang-kadang kasih sayang yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya seperti sayangnya Allah kepada Nabi Ayub, di mana Allah memberikan ujian dengan penyakit yang sangat lama. Kadang-kadang kasih sayang yang diberikan oleh Allah kepada umatnya seperti Allah sayang kepada Nabi Ayub dalam bentuk Nabi Ibrahim, dalam bentuk Nabi Ibrahim sampai dibakar. Kadang-kadang sayangnya Allah kepada umatnya seperti sayangnya Allah kepada Nabi Yusuf, di mana Nabi Yusuf sampai di penjara. Nah, sekarang kita perlu mencoba meyakinkan dalam diri kita bahwasanya inilah kasih sayang dari Allah, walaupun tidak sesuai dengan harapan, walaupun tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi kita harus belajar mencoba bahwa inilah kasih sayang dari Allah. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Asa antakrohu syai'an fahuwa khairul lakum. Barangkali atau bisa jadi sesuatu yang kamu benci, yang kamu tidak senangi, justru itu kebaikan bagi kamu. Wa asa antuhibbu syai'an, dan bisa jadi perkara yang kamu senangi, yang kamu cintai, fahuwa syarrul lakum, bisa jadi itu kejelekan bagi kalian. Di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bisa jadi perkara yang tidak kita senangi, yang tidak kita harapkan, justru itu kebaikan bagi kalian. Sama dengan penyakit yang mewabah sekarang ini kita alami. Ini merupakan kebaikan yang sedang diberikan oleh Allah kepada kita, cuma dalam bentuk sesuatu yang tidak diharapkan, sesuatu yang tidak kita inginkan. Sebagai manusia yang normal pasti menginginkan, kita semua menginginkan hal-hal yang baik. Ya, kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada kita, yang kita inginkan seperti kalau harta banyak, kedudukan tinggi, kemudian karir juga sukses, itu pasti yang kita inginkan. Hal-hal yang memang sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Kalau hal yang seperti itu mudah. Jangankan orang-orang yang biasa ke pengajian. Orang-orang yang tidak pernah ngaji pun mereka akan siap untuk menerima kebaikan yang diberikan oleh Allah dalam bentuk dan sesuatu yang sesuai dengan keinginan. Tapi yang perlu kita usahakan dan perlu kita upayakan, bagaimana caranya kita meyakinkan dalam diri kita bahwasanya ketika sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan dan keinginan, itulah kebaikan yang sedang diberikan oleh Allah kepada kita. Memang ini bukan perkara yang enteng, bukan perkara yang mudah, tapi kita harus mencoba dan berusaha sekuat tenaga untuk meyakinkan hal tersebut, agar kita senantiasa husnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, dan kita mampu meyakinkan diri kita bahwasanya tidak ada ketetapan yang jelek yang ditetapkan oleh Allah terhadap diri kita. Maka kalau kita mampu mewujudkan dan meyakinkan semua ini dalam diri kita, insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang senantiasa husnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Tapi jika kita tidak mampu, jika kita gagal meyakinkan semua ini dalam diri kita, maka kita akan termasuk orang-orang yang binasa. Termasuk apa yang kita alami, apa yang sedang kita rasakan saat ini, bisa jadi kita termasuk orang-orang yang lari dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat ke-16, "Qul, katakanlah Muhammad, lan yanfa'ukumul firaru in farartum minal maut awil qatli."
Sekali-kali tidaklah berguna bagimu jika kamu melarikan diri dari kematian atau kamu melarikan diri dari pembunuhan. Dan jika kamu terhindar dari kematian, jika kamu selamat, maka kamu tidak akan mengecap kesenangan kecuali sebentar saja. Ditakdirkan kita lari dari penyakit mewabah, kemudian kita bisa selamat, maka kata Allah, kesenangan dan kehidupan yang akan kamu rasakan hanya sebentar, sementara kebinasaan dan siksaan yang telah dijanjikan dan telah diancamkan oleh Allah sedang menunggu mereka, karena mereka telah melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah. Ketika terjadi penyakit yang mewabah, maka kaum mukminin harus tetap berdiam diri di tempat mereka. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini akan menambah ilmu dan wawasan kita, sekaligus akan menambah keyakinan kita kepada Allah, agar kita mampu meyakini apapun ketetapan Allah itu pasti yang terbaik untuk diri kita, baik di dunia maupun di akhirat, walaupun dalam bentuk dan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan dan keinginan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.